Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hayat talaba nakhdu fi hadzal busan naltaqi marra ukhra. Nakhdu insyaallah fil liqa' as-sabi' wa yabqa lana liqa' wahid fil usbu' al-qadim insyaallah. Wa atlub minkum al-afa ala ta'akhuri ma'dzira ala ta'akhuri fi hadzal liqa'. لأن السائق بطيء جدا جدا ya. سائق السيارة بطيء جدا جدا. Adatan wasalna fi salisa warruba' ya. Fi salisa warruba' fil asbul madhi fi salisa warruba' walakin li'anna sa'ik bati wasalna fi rabi'a illa khamsa daqa'iq anifan. في هذا المساء المبارك إن شاء الله نبدأ ونفتتح محاضرتنا في قراءة القرآن الذين صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الذي قد أرسل إليه WA يعني شخصان ya. وقد قرأت ya في وسط fi asna isair ya fi sayyara anifan qad qara'tu yani iktisar waqt ya ana anta fiul waqt fi sayyara anifan bi mutala'ati wa murajaati nata istakhlil maqal al mahal bakhsiyah min syakhsaini an hasid ibnu hafid ya ibnu hafid cuma al akhir atriman al akhir ana nasid walakin qad telah hatu wa qara'tu نتائج تحليل كم شخصا الآن اثنان أو ثلاث أشخاص ثلاثة يا أستاذ ثلاثة أشخاص الشخص الثالث لم يرسل PPT أو لقد أرسل يا أستاذ أرسل جديد طيب أنا أنفان قرأت شريحين ya Ibnu Hafid ثم الثاني يعني طيب الآن أفضل Ibnu Hafid atau man? أنا أولا apa? Nur Diana. نعم أستاذ. Tafadhal Nur Diana. Taib. Ini fan qara'tu ya Nur Diana. Ya. طيب طيب تفضل. نعم أستاذ. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarra bi masyiatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah fi hadzal masa al mubarak insyaallah ada bi nafsi kal bahithah al ula sa'uqaddimu nataij min tahlili al waraqah al ilmiyah aw ad dawr al ilmi baina aydikum. طيب بداية أنا أطلب السماح إلى أخي الفارابي أن ينشر الشاشة أولا. الفارابي هل أنت معنا؟ Adal. إذا لم يكن هيا الفارابي من فضلك أخي أفيك ربما أنت تستطيع أن تساعدني بنشر الشاشة. طيب مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. استمر يا أخي أفيك. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya memilih artikel dengan judul Peningkatan Kompetensi Istima' wa Takallum melalui media film dari jurnal Arabiyatuna yang terakreditasi Sinta 2 dari Institut Agama Islam Negeri Curup atau IAIN Curup. Lanjut, Ahya Afik. Aina asyasah.
Sasa. Istamir. Baik, yang pertama tentang abstrak. Setelah reviewer itu membaca abstrak yang terdapat pada artikel di sini, lumayan cukup bagus karena sudah mencakup tujuan penelitian, hasil penelitian, juga sedikit ulasan tentang latar belakang dari artikel di sini. Namun kurangnya atau myth-nya yang ada pada abstrak di sini tidak mencantumkan metode penelitian atau pendekatan yang digunakan, juga tidak mencantumkan teknik pengumpulan data, serta tidak mencantumkan teknik analisis data. Sehingga menurut reviewer itu sendiri, ini kurang lengkap secara sempurna. Kenapa? Karena abstrak itu merupakan gambaran umum yang ada pada artikel. Artinya seorang yang akan membaca itu pasti yang pertama dilihat dari abstraknya. Begitu. Lanjut, Mas Hafik. Selanjutnya, masalah penelitian. Bukan Mas Hafik, masalah penelitian. Sebelumnya. Ya, ini dulu ya. Ya, yang pertama, yang selanjutnya adalah relevansi judul dan latar belakang. Setelah reviewer itu baca bahwasanya di latar belakang itu sudah sesuai, sudah relevan antara latar belakang dan judul, yaitu tentang media film dan juga maharoh istimak. Akan tetapi di sana itu tidak menyinggung atau tidak mencantumkan tentang maharoh takalum atau mahar kalam. Padahal di judulnya itu di variabel X-nya tidak hanya mencakup satu, tidak hanya mahar istimak, tetapi juga maharoh takalum begitu. Jadi alangkah baiknya seharusnya itu mencantumkan juga di latar belakang juga menyinggung tentang maharoh istimak, juga mahar kalam, lalu media film. Lanjut Mas Syafiq. Ya, masalah penelitian yang terdapat pada artikel di sini adalah yaitu kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran istimak dikarenakan latar belakang mereka yang bukan dari pondok pesantren. Artinya mahasiswa yang bukan dari pondok pesantren merasa kesulitan dalam pembelajaran istimak. Juga sebelumnya itu mahasiswa itu menggunakan media audio. Oleh karena itu maka guru di sana, dosen di sana melakukan terobosan baru yaitu dengan menggunakan media film. Lalu manfaat dan fokus penelitian. Yang pertama adalah untuk melihat kompetensi al-istimak wal kalam mahasiswa dengan menggunakan media film dalam pembelajaran istimak dan kalam. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran istimak dan kalam melalui media film. Yang ketiga, mengetahui kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran istimak wal kalam dengan media film. Lanjut Mas Syafiq. Ya, selanjutnya batasan penelitian. Di sini peneliti memfokuskan pada mahasiswa prodi PBA semester 4 di IAIN Curup, yaitu tahun ajaran 2019. Kemudian penelitian terdahulu. Dirasa sabiqo atau penelitian terdahulu yang terdapat pada artikel ini itu hanya berkaitan dengan maharoh istimak dan juga media film saja. Tidak berkaitan dengan maharoh kalam. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, di judul itu tidak hanya terdiri dari maharoh istimak, tapi juga kalam. Tapi di artikel di sini, di latar belakang juga di dirasa sabiqohnya tidak ada kaitannya atau tidak menyinggung tentang maharoh kalam itu sendiri. Kemudian Mas Syafiq. Ya, kemudian rumusan masalah yang terdapat pada artikel ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kompetensi istimak mahasiswa menggunakan media film? Yang kedua, bagaimana strategi dalam proses pembelajaran istimak wal kalam menggunakan media film? Yang ketiga, bagaimana kendala yang ada dalam proses pembelajaran istimak wal kalam menggunakan media film? Jadi ada 3 rumusan masalah. Lalu kemudian jenis penelitian.
Lanjut Mas Syafiq. Ya, manhajul bahas atau jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif ya dengan bersifat deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, di sini menurut reviewer itu tes di sini yang digunakan oleh peneliti digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui apakah media film itu efektif atau tidak untuk meningkatkan maharah istimewa mahasiswa yang grup semester 4. Jadi tesnya dilakukan setelah menggunakan media film atau disebut dengan post-test. Kemudian teknik analisis data yaitu berdasarkan teori Madda Demilis atau Michael Huberman, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Lanjut Mas Syafiq. Mas Syafiq dilanjut. Nah, karena teknik pengumpulan data itu berupa tes atau post-test yang dilakukan setelah menggunakan media film, maka menurut reviewer seharusnya ini bukan termasuk penelitian kualitatif, akan tetapi masuk ke penelitian eksperimen atau tajribi. Ini ada angka yaitu merupakan hasil dari post-test yang dilakukan, begitu. Lalu kemudian menurut reviewer itu juga metode penelitian menurut reviewer seharusnya sebagaimana yang sudah biasa reviewer baca, metode penelitian biasanya itu ada sub pembahasan tersendiri. Artinya pendahuluan, setelah itu mencakup latar belakang, kemudian sub pembahasan selanjutnya ada metode penelitian, setelah itu hasil pembahasan. Namun di sini metode penelitian itu disatukan dengan pendahuluan. Jadi ada di bawah, ada di paragraf terakhir bareng sama rumusan masalah. Wallahu a'lam, mungkin ikut template. Lanjut Mas Syafiq. Selanjutnya munaqasyatul tajil bahas atau hasil dari penelitian ini. Rumusan pertama, menurut reviewer, hasil atau pembahasan di sini sudah sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kompetensi istimewa mahasiswa menggunakan media film? Nah, di sini inilah yang dimaksud reviewer, yaitu menggunakan tes. Jadi jawaban rumusan masalah yang pertama itu menggunakan tes, yaitu post-test, yang mana hasilnya mengatakan bahwasanya dengan melihat kategori sedang dan tinggi, yaitu di sini dipresentasikan ya, ada nilai, ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Dan ternyata nilai yang terkategorikan tinggi beserta sedang itu mendominasi daripada yang rendah, sehingga dikatakan bahwasanya media film itu efektif dalam meningkatkan kemampuan istimewa mahasiswa PBA semester 4 yang curup. Selanjutnya Mas Syafiq. Begitupun dengan rumusan masalah yang kedua, dan hasil itu sudah relevan, sudah sesuai, yaitu bagaimanakah kompetensi istimewa bagaimana strategi dalam proses pembelajaran istimewa wal kalam menggunakan media film. Di sana dipaparkan tentang strategi yang digunakan. Yang pertama, dosen mempersiapkan pembelajaran, lalu yang kedua menyebutkan judul film dan sinopsisnya gimana. Yang ketiga, dosen membuat daftar poin penting yang terdapat pada film seperti kaidah lughawiyah dan lain sebagainya. Yang keempat, dosen merancang tema diskusi dan tes yang akan diujikan dalam pembelajaran istimewa al-kalam. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga, hasil yang ketiga juga relevan dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana kendala yang ada dalam proses pembelajaran istimewa wal kalam menggunakan media film. Di sana dipaparkan beberapa kendalanya, yaitu yang pertama ada bahasa yang digunakan dalam film tersebut terlalu tinggi dan terlalu cepat, sehingga sebagian mahasiswa itu kurang memahami. Yang kedua, kosakata yang digunakan dalam film itu tidak familiar, juga sedikit membuat mahasiswa sulit memahami. Yang ketiga, mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami alur cerita karena dalam satu episode itu menampilkan beberapa macam peristiwa, begitu. Kemudian yang keempat,
sarana dan prasarana lab bahasa kurang mendukung selama proses pembelajaran. Itulah hasil dari artikel di sini berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut. Selanjutnya, Mas Hafiz. Langsung jadi siapa moderatornya? Contoh. Ngamingkum yakun moderator. Ana Ustaz Labas Ustaz. Idan Nurdiana ya. Nah, Ustaz. Tafadhal Nurdiana. Langsung kesimpulan Mas Hafiz. Setelah reviewer itu membaca kesimpulan di sini sudah relevan juga karena sudah mencakup 3 rumus masalah itu. Jadi ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu berkaitan dengan masalah yang pertama. Kemudian paragraf kedua juga berkaitan dengan masalah yang kedua. Yang ketiga begitupun sesuai dengan pembahasan yang ketiga. Lalu ta'liq al-am atau komentar umum. Yang pertama, seharusnya pada abstrak itu mencantumkan jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Serta yang kedua itu metode penelitian seharusnya memiliki pembahasan sendiri jika melihat kepada artikel secara umum. Kemudian juga jika misalkan peneliti itu ingin mengetahui apakah media film itu efektif atau tidak, seharusnya menggunakan penelitian eksperimen atau tajribi karena untuk menguji keefektifan suatu teori atau media film. Kemudian yang terakhir di sana bahasa untuk wal kalam itu tidak konsisten. Di judul yang di judul itu peningkatan kompetensi istimak wa takalum, tapi dalam isinya ada menggunakan wal kalam. Jadi seharusnya disesuaikan. Kalau takalum semua, kalau kalam semua. Baiklah, yang ini yang dapat saya sampaikan sebagai presentator pertama. Langsung saja untuk menyingkat waktu kepada presentator kedua, yaitu Saudari Himatul Azimah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin untuk share screen. Langsung saja, di sini saya sebagai reviewer kedua akan mereview jurnal yang dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Gambar Seri Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas 8 MTS As-Siddiqiyah Cirebon. Di sini saya ambil dari jurnal El-Ibtikor, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Sinta 5, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Lalu di sini abstrak, kelengkapan dan kedalaman abstrak. Nah, di sini dalam abstrak ini sudah ada tujuan penelitian. Nah, juga sudah tercantum metode penelitian. Namun di metode penelitian di sini cuma tercantum jenis penelitiannya saja, bahwa di sini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen. Metode pengumpulan datanya belum disebutkan dan metode analisis data juga belum disebutkan di abstrak. Hasil di abstrak sudah menyebutkan hasil, sudah mencantumkan hasil, dan kesimpulan juga sudah dicantumkan dalam abstrak. Latar belakang penelitian. Nah, di sini latar belakang penelitian dalam penelitian ini, dalam artikel ini, belum membahas secara lengkap tentang apa itu keterampilan berbicara. Hanya disinggung sedikit saja, dan itu hanya disinggung sedikit saja tentang keterampilan berbicara. Namun secara keseluruhan sudah bagus latar belakangnya. Jadi di sini ada masalah dalam mengapa ini, tapi sudah ada di dalamnya. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Nah, berdasarkan masalah dalam penelitian eksperimen, yaitu masalah dalam eksperimen berangkat dari keraguan peneliti tentang teori yang ada. Nah, di sini peneliti sudah
menuliskan seperti ini. Nah, hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya perubahan hasil yang lebih baik dari sebelum menggunakan media gambar seri maupun sesudah menggunakannya. Nah, maka dari itu peneliti bermaksud untuk menggunakan media gambar seri sebagai media yang akan diteliti. Nah, di sini sudah benar latar belakang seperti itu, masalah penelitiannya. Namun menurut reviewer, alangkah lebih tepatnya peneliti menulis bermaksud untuk menggunakan media seri sebagai media yang akan diteliti untuk melihat validitas atau efektivitas, apakah maksudnya ditulis di sini apakah media ini memang benar-benar efektif atau tidak, apakah memang sama, apakah memang benar yang dibilang oleh peneliti sebelumnya bahwa media ini efektif gitu. Jadi menurut reviewer kurang sedikit ditulis di sini. Begitu. Oh, di sini juga peneliti belum mencantumkan hipotesis dalam penelitian ini. Nah, di sini batasan masalah penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan hasil, namun penjabaran dalam hasil kurang lengkap. Nah, nanti di sini akan dibahas lebih lengkap di bawah ya. Jadi tujuannya di sini ada 3. Untuk mengetahui penguasaan keterampilan berbicara siswa, kelas 8 sebelum menggunakan media gambar seri. Yang kedua, untuk mengetahui penguasaan keterampilan berbicara sesudah menggunakan media gambar seri. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas media tersebut. Nah, di sini tujuannya sudah selaras dengan hasil, namun hanya hasil hanya sedikit saja. Jadi tidak hanya poin mana ya? Hanya sedikit saja, nanti dijelaskan di akhir di hasil penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian di sini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan one group pre-test post-test design. Nah, menurut reviewers dengan judul yang sudah ada sudah tepat menggunakan metode eksperimen, kuantitatif eksperimen. Namun di sini peneliti belum menjelaskan, belum mencantumkan di sini bahwa yang dipakai itu adalah pre-eksperimen yang one group pre-test post-test design. Jadi hanya disebutkan one group pre-test post-test design. Setelah reviewer lihat di buku yang seperti ini, yaitu desain pre-eksperimen. Nah, terus selanjutnya populasi. Populasi di sini yang diambil dalam penelitian ini yaitu kelas 8 MTS Acidikia. Dan sampelnya adalah kelas 8C. Nah, namun di sini, lanjut saja dulu. Nah, teknik sampling yang digunakan di sini adalah sampling purposive. Nah, sampling purposive di sini, sampling dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Namun di sini di artikel ini belum disebutkan pertimbangan apa, alasan apa yang menjadikan kelas 8C ini menjadi sampel. Nah, juga dalam penelitian ini juga belum disebutkan jumlah dari sampel yang diambil. Nah, sehingga tidak bisa diketahui normal atau tidaknya. Gitu. Selanjutnya, validitas metodologi penelitian serta penggambaran, pengumpulan, dan analisis data. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya ada observasi dan tes. Nah, namun di sini peneliti tidak menyebutkan secara langsung
di metode penelitian bahwa penelitian ini menggunakan observasi. Nah, namun reviewers melihat pada tulisan ini bahwa di sini dalam latar belakang, nah di sini peneliti melihat bahwa masalah yang ada pada keterampilan berbicara adalah faktor media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dalam tulisan ini dan ini juga ada nilai rata-rata keterampilan berbicara di kelas 7 di kelas 8 ini. Nah, jadi reviewer berargumen bahwa ini menggunakan teknik observasi. Dan yang kedua adalah tes. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes. Peneliti di sini juga tidak menjelaskan analisis datanya menggunakan apa. Jadi menurut reviewers di metode penelitian kurang lengkap. Di sini validitas dan keakuratan olah data. Di sini peneliti sudah menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya, bukti media gambar seri efektif. Astagfirullahaladzim. Bukti media seri efektif digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam artikel ini, dalam hasil disebutkan bahwa dalam abstrak juga disebutkan bahwa media gambar seri ini signifikan untuk pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah As-Siddiqiyah. Nah, namun di sini terdapat beberapa kerancuan menurut reviewers dari hasil tabel-tabel yang sudah tertera dalam artikel. Karena mulai dari awal saja tidak disebutkan jumlah sampel, jadi kami tidak bisa melihat tidak bisa menghitungnya. Melihat di tabel yang ada di buku juga tidak bisa karena tidak mengetahui itu jumlah sampelnya. Nah, di sini juga ada kerancuan di dalam abstraknya. Di sini ditulis bahwa abstrak bahwa dengan demikian terdapat pengaruh setelah menggunakan media gambar seri dan dibuktikan bahwa T 0,007 lebih kecil dari T 0,05. Nah, tetapi di sini dalam tabel ditulisnya 0,004. Mungkin kesalahan menulis atau gimana pas di abstrak kurang paham juga. Jadi ambigu, 0,007 ini berasal dari mana? Seperti itu. Selanjutnya, jadi di tabel SPSS-nya juga di sini memiliki kekurangan. Jadi seperti terpotong begitu. Jadi angkanya bergeser ke bawah. Jadi di sini membuat reviewer membuat para pembaca dan juga reviewers menjadi kesulitan dalam melihat tabel tersebut. Nah, yang terakhir ulasan singkat dan komentar tentang artikel. Artikel dengan judul ini, efektivitas penggunaan media gambar seri terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab kelas 8 MTS. Nah, bisa dijadikan rujukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun, seperti yang kita ketahui tadi, masih terdapat beberapa kekurangan di dalam artikel ini. Nah, sehingga para pembaca yang ingin membaca artikel tentang media gambar seri ini harus mencari referensi yang lain untuk lebih memperlengkap lagi seperti itu. Syukron, hadam ini mungkin bisa dilanjutkan ke reviewer yang ketiga.
Baik, terima kasih kepada presentator kedua yang sudah menjelaskan tentang hasil dari review artikelnya. Selanjutnya kami persilakan kepada presentator ketiga, kepada Saudara Ibnu Hafiz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dima, share screen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide kedua, Mbak Ima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mereview jurnal dengan judul yaitu penerapan model pembelajaran bahasa Arab berbasis SAPI atau somatis, auditori, visual, intelektual dalam meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Nama jurnal yaitu Jurnal Al-Bayan, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, UIN Raden Intan Lampung, terakreditasi Sinta 2. Lanjut, Mbak Hima. Nah, lanjut ke abstrak. Reviewer menyebutkan bahwasanya di dalam abstrak ini belum cukup detail karena peneliti hanya menuliskan tujuan penelitian, hasil. Adapun metode penelitian, peneliti hanya menuliskan jenis penelitiannya, yaitu kuasi eksperimen. Sedangkan untuk pendekatan penelitiannya masih belum jelas apakah penelitian ini PTK atau kuantitatif atau yang lainnya. Dan teknik pengumpulan datanya juga belum dituliskan di abstrak ini. Nah, jadi dalam abstrak ini, reviewer menemukan bahwasanya pendekatan penelitiannya itu masih belum ditulis. Jadi pendekatannya itu apakah pendekatan PTK, penelitian tindakan kelas, atau kuantitatif, ataupun yang lain. Mungkin sebagian orang udah tahu kalau kuasi eksperimen ini termasuk ke kuantitatif, akan tetapi masih banyak juga orang yang belum tahu kuasi eksperimen ini masuknya kemana gitu. Nah, itu penelitiannya PTK, kuantitatif, atau yang bagaimana gitu. Kemudian juga teknik pengumpulan datanya juga belum dituliskan di dalam abstrak ini. Nah, dalam abstrak itu pun masih ada kekurangan, yaitu teknik pengumpulan datanya belum dituliskan. Kemudian lanjut, Mbak Hima. Nah, dalam pendahuluan, reviewer menyebutkan pendahuluan ini masih banyak kurang jelas karena terlalu banyak teori daripada fakta yang didapatkan di lapangan. Nah, jadi kalau faktanya itu masih sedikit, sedangkan teorinya itu banyak, menyebutkan tentang model pembelajaran SAPI, menjelaskan tentang variabel yang ada di judul. Tetapi permasalahan yang ada di lapangan itu masih sangat sedikit. Kemudian wawancaranya pun hanya terfokus kepada guru tanpa mewawancarai siswa, sehingga rendahnya hasil belajar peserta didik itu terjadi semata-mata karena peserta didik. Yang seharusnya wawancaranya pun dilakukan dengan siswa agar peneliti mengetahui penyebab rendahnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau misalnya kita itu mau meneliti, harusnya itu wawancaranya itu jangan fokus ke satu pihak. Jadi fokusnya itu ke dua pihak. Jadi kalau misalnya kita wawancaranya ke guru, yang jelas guru itu akan membebankan semua akan rendahnya nilai hasil belajar siswa itu semata-mata karena siswa kurang bersemangat atau siswa kurang memperhatikan guru. Sedangkan dalam pembelajaran itu ada juga ada masanya siswa itu jenuh akan metode yang terlalu klasik, yang terlalu biasa gitu. Nah, jadi perlu membuat terobosan baru gitu. Jadi kan nggak semestinya hanya guru yang diwawancarai ya kan, tapi juga siswa agar tahu kurangnya guru itu. Jangan semua kesalahan itu berimbas karena akibat dari siswa itu sendiri. Kemudian lanjut ke muskilatul bahsi, yaitu
rumusan masalah. Lanjut Mbak Hima. Nah, muskilatul bahsi, penulis merumuskan masalah apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara peserta didik yang diberikan model pembelajaran bahasa berbasis SAPI dengan peserta didik yang diberi pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar. Nah, di sini reviewer menyebutkan masih ada yang kurang dalam rumusan masalah ini karena di sini tidak disebutkan kelas 8, misalnya kelas kontrol sama kelas eksperimennya itu belum disebutkan kelas berapa sih yang bakal menjadi kelas kontrol di sini dan kelas berapa sih yang bakal menjadi kelas eksperimen di sini. Kemudian tidak ada nama sekolahnya di rumusan masalah ini yang seharusnya dituliskan oleh peneliti sehingga tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini. Nah, harusnya itu jadi apakah terdapat pengaruh signifikan antara peserta didik yang diberikan model pembelajaran bahasa Arab berbasis SAPI ya, mungkin bisa ditulis sana kelas 8A dan kelas 8B itu kelas kontrol kan. Nah, jadi di sekolahnya sekolah mana gitu agar kita tuh lebih tahu ini meneliti ini di sekolah mana, jangan kayak nggak disebutin sekolahnya kan, jadi kan kita nggak tahu ini orang meneliti di mana gitu, kok tiba ada siswanya tapi sekolahnya nggak ada gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Lanjut Mbak Hima. Baik, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu, quasi eksperimental research. Nah, dari metode penelitian ini, reviewer menyebutkan bahwa metode penelitian ini masih ada kurangnya, yaitu satu, pendekatan penelitian belum disebutkan, sama yang seperti penulis reviewer jelaskan di atas, yaitu ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, PTK, R&D atau yang lainnya. Terus dua, variabel bebasnya cukup ditulis model pembelajaran bahasa Arab berbasis SAPI tanpa harus menuliskan pembelajaran konvensional ya, karena di sini yang kita lihat itu kan variabel itu yang namanya variabel itu kan yang ditulis di judul. Nah, kalau misalnya judulnya itu tentang tadi itu penerapan model pembelajaran bahasa Arab berbasis SAPI, jadi variabel bebasnya cukup ditulis dengan model pembelajaran bahasa Arab berbasis SAPI, jangan lagi disebutkan model pembelajaran konvensional karena di situ kan di judul nggak ada gitu. Nah, kemudian bentuk desain kuasi eksperimen belum dituliskan apakah menggunakan time series design atau control group design. Nah, jadi desainnya itu belum dijelaskan apakah ini menggunakan time series design atau control group design. Nah, kemudian yang keempat, tesnya belum jelas karena tidak disebutkan menggunakan pretest dan post-test atau hanya menggunakan process only. Nah, ini nomor 3 dan nomor 4 ini masih berhubungan, masih berketerikatan. Jadi kalau misalnya desainnya itu belum dijelaskan, maka menggunakannya itu tesnya itu belum jelas itu, menggunakan pretest atau post-test aja atau menggunakan post-test only gitu. Kemudian lanjut Mbak Hima. Nah, kemudian di hasil dan pembahasan. Setelah reviewer membaca artikel ini, artikel penelitian ini, hasil dari penelitian ini diragukan kebenarannya, validitasnya karena melihat kurangnya data yang disajikan oleh peneliti. Nah, jadi proses penelitiannya itu yang membuat hasilnya diragukan. Nah, jadi kita lihat tadi dari reviewer yang kedua, tadi kan eksperimen juga. Di situ ditampilkan tabel perhitungan yang menggunakan SPSS. Tabelnya ada, akan tetapi di sini tabelnya itu enggak ada. Jadi nilai siswa itu kok tiba-tiba di akhir nilai rata-ratanya eksperimen 78,85 dan untuk kelas kontrol adalah 51,58. Nah, itu kan jadinya kayak mana ya? Kayak masih ragu gitu nah. Masih ragu ini hasilnya benar itu atau ini manipulasi
data, karena sebenarnya dalam penelitian kuantitatif itu banyak dilakukan, yaitu manipulasi data. Jadi kalau misalnya di situ langsung dituliskan 78,85, 51,58, kan kita nggak tahu dari mana sih hasilnya, berapa sih nilai siswa keseluruhannya itu, sehingga dapatlah hasil rata-ratanya itu 78,85. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Hima. Setelah reviewer at-ta'liq, setelah reviewer membaca artikel penelitian ini, reviewer mengambil kesimpulan bahwasanya reviewer tidak menyarankan pembaca untuk menjadikan artikel ini sebagai rujukan. Kenapa? Karena metode penelitiannya masih kurang jelas dan dalam penyajian datanya yang kurang valid dan tidak sesuai standar. Ditakutkan hasil dari penelitian ini diragukan kebenarannya. Oleh karena itu lebih baik penelitian ini tidak dijadikan rujukan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang ketiga yang sudah menyampaikan hasil dari review artikelnya. Selanjutnya beralih kepada sesi yang kedua, yaitu teman-teman Silakan, Fadol. Wujud. Suaranya tidak kedengar enggak? Hasan Syukur, Fadol. Hasan Syukur. Baik, terima kasih moderator. Mungkin pertama yang pengen saya sampaikan adalah ini ya, apa ya? Tadi kan disampaikan oleh Mbak Nur Diana bahwasanya dalam artikel itu tidak ada di abstraknya, tidak ada metode dan juga tidak ada sub yang berkaitan dengan pembahasan metode tersendiri. Artinya ini digabung dengan pendahuluan. Setelah saya lihat di template daripada artikel ini, memang dalam artikel itu tidak ada template, dalam template-nya tidak ada sub terkait dengan metode. Nah, dalam metode itu sendiri, analisis dan lain sebagainya itu digabungkan dengan introduction atau pendahuluan seperti itu, Mbak. Dan juga di dalam abstrak itu karena memang peneliti jurnal ini membatasi 300 kata untuk abstraknya, sehingga pun di sana juga yang ditulis hanya metodenya, yang diusulkan penulisan metodenya saja. Dan saya lihat tadi karena Mbak Nur Diana itu mengatakan bahwasanya di abstraknya itu tidak ada metode, tidak disampaikan metode penelitiannya apa gitu. Padahal di sana ada, cuman tidak memakai kata metode yang digunakan, tapi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bukan metode. Dalam penelitian ini adalah gitu. Jadi memang tidak disebutkan metodenya, tapi memang ada metodenya, yaitu deskriptif kualitatif. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa ini kan terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Nur Diana. Dan untuk pertanyaannya yaitu kalau dilihat penelitian ini kan variabel X-nya itu ada dua ya, variabel Y-nya itu ada dua, takalum, istima, dan juga takalum ya, kalam. Nah, apakah dalam artikel ini sudah menunjukkan hasil daripada masing-masing keduanya? Dan juga apakah metodenya itu sudah bisa bisa menunjukkan hasil terhadap keduanya? Gitu. Syukron. Terima kasih kepada Mas Hasan atas tambahannya. Ya, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwasanya dari latar belakang juga di pembahasan di sana itu cuma menyinggung tentang maharoh istima saja, tidak takalum. Jadi itu menjadi pertanyaan besar juga dari saya, kok bisa cuma fokus ke istima? Atau mungkin karena pembelajarannya cuma pembelajaran istima, sedangkan judulnya itu pembelajaran istima dan takalum. Begitu. Jadi tidak ditemukan hasil untuk takalumnya, tapi untuk istima. Jadi berdasarkan tes ini, maka ditemukan media film itu dapat meningkatkan maharoh istima. Gitu.
pun dengan apa tadi? Dengan strategi selalu dikaitkan dengan mahar istimewa sendiri. Begitu Mas Hasan. Oh, berarti memang tidak tercantum ya? Atau mungkin yang saya sempat terpikir gini, apakah memang istima wa takalum itu sesuatu yang memang nyatu gitu, keterampilan yang nyatu, istima wa takalum, atau memang keterampilan istima dan juga berbicara seperti itu. Mungkin gitu. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya kalau istima itu juga bisa sih untuk takalum, bisa untuk takalum. Tapi di sini itu bahasnya lebih spesifik kepada kepada istima gitu. Tidak banyak menyebutkan tentang takalum, istima gitu Mas Hasan. Oke, Mbak, syukran. Atas Akhar, Izin tanya, bisa? Safrul. Ya, sama Nurdiana atau Safrul? Kan Mas Safrul Fajri. Safrul Fajri, betul Safrul. Baik, syukuran atas waktunya. Yang pertama kepada reviewer pertama yaitu Mbak Diana. Pertanyaannya yaitu, tadi kan disampaikan adanya dalam hasil penelitiannya ada berupa post-test ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, karena sependek yang saya ketahui, apakah dalam penelitian kualitatif itu sendiri ada menggunakan post-test seperti itu? Karena menurut yang pemahaman yang saya ketahui ya, itu biasanya kita temukan dalam kuantitatif ya. Jadi dari hasil pretest post-test tersebut kita analisis datanya gitu. Nah, itu ya pertanyaan yang pertama, apakah ini termasuk bagaimana pendapat reviewer terkait dengan adanya nilai post-test dalam penelitian deskriptif kualitatif ini? Pertanyaan kedua untuk reviewer kedua yaitu Mbak Himah. Kan tadi disampaikan adanya batasan penelitian ya. Yang disampaikan itu adalah tujuan penelitiannya ada 3 tadi. Pertanyaan saya terkait dengan batasan penelitian, apakah di dalam artikel tersebut peneliti menyampaikan batasan-batasannya dalam hal ini terkait dengan tadi materinya ada keterampilan berbicara ya. Apakah untuk materinya ada disampaikan batasan-batasan penelitiannya mungkin dari semester 1 saja atau hanya apakah disampaikan atau tidak, dan juga mungkin untuk waktu ya, jika saya ingin mengetahui saja apakah ada di dalamnya disampaikan batasan-batasan terkait dengan materinya dan juga waktu penelitiannya. Jadi cukup 2 saja pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Mas Faji yang sudah mengutarakan pertanyaannya. Jadi langsung saja saya jawab mengenai post-test yang dilakukan dalam untuk mengetahui efektif tidaknya media film di sini. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya post-test di sini memang untuk penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi jika misalkan ingin menguji media film itu efektif atau tidak, seharusnya menggunakan penelitian eksperimen, begitu. Karena sependek pula pengetahuan saya, kalau penelitian kualitatif itu tidak ada tes atau tidak ada post-test itu sendiri, begitu. Yang saya tahu ya dokumentasi, wawancara, dan observasi. Karena di sini tadi saya juga sudah menjelaskan bahwasanya tes atau post-test yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini tidak relevan dengan penelitian yang digunakan pada artikel di sini, yaitu dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Begitu Mas Fajri. Tadi sudah saya kritisi. Oke, baik. Siap. Bagaimana? Ya, berarti memang belum sinkron ya antara tahlil thariqatul jam'il bayanatnya atau tahlilul bayatnya dengan matpennya dengan ya pembahasannya ya. Iya, betul. Oke, siap. Baik. Ya, selanjutnya mungkin mau jawab pertanyaan Mas Fajri tadi. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Fajri. Di dalam penelitian dalam artikel ini tidak disebutkan batasan materi atau waktu yang
digunakan di artikel ini. Gitu. Gimana Mas Fajri? Berarti terkait dengan batasan yang disampaikan tadi, yang tujuan penelitian tadi, kira-kira itu batasan apa saja yang disampaikan? Apakah hanya sebatas tujuan penelitian? Iya. Atau memang tidak ada batasannya gitu? Iya, sebatas tujuan aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi di sini belum disebutkan secara rinci batasan penelitiannya seperti apa. Baik, terima kasih juga. Oh ya, terima Bisa. kasih. Dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau ada komentar? Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz, kepada Prof. Ainin untuk memberikan dan saran dan lain sebagainya. Kepadanya kami persilakan. Halo, Sauti Masmu. Masmu Ustaz. Baik, ismahuli anu alik ta'liq nataij takhlil maqal al-bakhsi allati raja'aha Nurdiana tahtal unwan peningkatan kemampuan mahar istima dan takalum melalui media film. Ini kan kalau dibuat pertanyaan kan bagaimana meningkatkan, nah kan gitu kan? Bagaimana meningkatkan kemampuan mahar istima dan takalum dengan menggunakan media film. Kalau seperti ini nih, berarti kan peneliti berupaya untuk melakukan peningkatan, ya kan? Peneliti ingin meningkatkan kemampuan dengan menggunakan film, mengajar film. Kira-kira penelitian apa gini nih? Kalau ingin meningkatkan kualitatif. Ini loh. Berarti ini peneliti berupaya ngajar ya, dia ngajar, terus ngajarnya meningkat menggunakan film supaya kemampuan mahar istima dan kalamnya meningkat. Penelitian apa ini? Kuantitatif. Kuantitatif. Nah, apa itu? Siapa tadi? Nur? Apa? Nurdiana, Ustaz. Iya, apa tadi? Penelitian apa kalau gitu? Jadi peneliti ketika mengajar menggunakan media film supaya apa? Kompetensi istimanya dan kalamnya meningkat. Penelitian apa ini? Penelitian Apa? Jadi peneliti melakukan kegiatan mengajar dengan menggunakan media film lah. Untuk apa film digunakan? Untuk meningkatkan kemampuan istima. Itu penelitian apa? Judul desainnya apa? Desainnya apa? Yang lain siapa yang tahu? Desainnya apa? Saya tidak tahu. Penelitian gini kok bisa lolos di jurnal gimana ya? Ya, ini penelitian apa? Penelitian apa itu namanya? PTK. Sudah? Peningkatan kemampuan melalui penggunaan media film PTK. Jadi peneliti ingin meningkatkan kemampuan istima dan takalum, misalnya takalumnya kosong ya. Caranya apa meningkatkan dengan gambar film? Itu PTK ini. Loh gini kok bisa masuk di jurnal terafiliasi ya? Saya meragukan penyuntingnya jurnal ini atau pembimbing tesis atau deskripsinya ini. Kalau ini skripsi. Ya. Saya meragukan kualifikasi pembimbing kalau ini tesis atau skripsi dibimbing dosen ya. Ya. Ini PTK ini. Ya, kok dikatakan kualitatif dari mana itu? Tadi kalau Nurdiana ini cenderung kemana? Ke eksperimen ya, karena ada tes post tes skala. tesnya itu Ustaz tadinya. Ya, tapi betul Anda komentarnya di salah bukan kualitatif. Tapi kalau tidak kualitatif kan kuantitatif. Kalau tidak kualitatif murni berarti kan PTK. Ini PTK ini PTK untuk meningkatkan menggunakan ini PTK. Iya
bingung karena ada nilai angkanya gitu Ustaz kemarin. Ya tuh ya coba itu nanti ada judul lagi yang sama. Ya, rumusan masalahnya begini. Bagaimana kemampuan loh. Ini kan lain lagi nanti itu. Kalau judulnya kan peningkatan, berarti peneliti ingin meningkatkan. Ada upaya peneliti ngajar menggunakan media gambar, film, terus media ini digunakan untuk meningkatkan. Nah, ini PTK memberikan tindakan. Ya, dan ini masalahnya karena mungkin istimaknya lemah, terus muridnya heterogen, misalnya ada ini memang betul itu. Nah kalau gini bukan latar belakang seperti bukan kualitatif muridnya heterogen, terus dipecahkan masalahnya dengan PTK. Ya itu. Rumusan masalah juga gitu. Kalau PTK ya gini. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan kemampuan istimak melalui media film. 2, bagaimana meningkatkan kemampuan mahro kalam melalui media film. Meskipun kalamnya nggak ada ya, kosong ya itu ya. Nah, itu ya ini. Jadi tolong nanti dicermati judul dengan, wah ini banyak. Judul, latar belakang, rumusan pertanyaan, rumusan masalah, pertanyaan, desain itu banyak yang nggak sambung. Nanti hasilnya nggak sambung lagi, ini nggak sambung lagi hasilnya juga. Ya, kok begini dikatakan desain kualitatif. Nah, itu. PTK ini. PTK ya. Kemarin belajar PTK enggak dengan Pak Hamid ya? Ya sudah itu. Nah ini PTK ada. Ini kok ada tes post tes segala ya. Terus tes post tes diapakan kan nggak jelas tadi tuh. Dibandingkan T-nya berapa, T hitungnya berapa, T tab ya. Terus P signifikansinya berapa di pojok kanan sendiri itu ya. Tolong ya, ini PTK ini bukan kualitatif. Dan ini sering saya itu mereview, saya katakan berkali-kali mereview proposal dosen. Saya nggak sebutkan perguruan tinggi mana. Itu seperti ini diklaim sebagai kualitatif. Namanya peningkatan kemampuan. Kalau sudah kemampuan kuantitatif lah. Tinggal mengambil ini jenis apa ini? Eksperimen apa PTK? Ya PTK cenderung ke kualitatif, tapi kan ada meningkatkan kompetensi ya. Oke ya, ini dari Nurdiana. Tapi komentar Nurdiana betul tadi sudah dikritisi, ini bukan kualitatif. Meskipun nah kalau eksperimen tidak seperti ini. Kalau eksperimen pengaruh atau efektivitas, kalau di UM menggunakan pengaruh ya. Athar ya, di efek itu pengaruh. Pengaruh penggunaan media film. Nah, untuk meningkatkan kemampuan istimak dan kalam. Itu eksperimen, kuasi eksperimen atau praeksperimen, silakan. Oke ya. Hikmah miliknya Himatul Azimah. Nah, ini betul. Efektivitas penggunaan media gambar. Nah, ini tadi latar belakangnya ada skeptis, keraguan terhadap media seri, kemudian dia mencoba untuk meneliti menggunakan itu. Nah, tadi sudah dikomentari oleh Hikmah, ini pra-eksperimen ya, karena apa? One group, satu grup, tidak ada kelompok kontrol, tidak ada kelompok eksperimen, hanya satu grup, itu namanya pra-eksperimen. Nah, tadi sudah dikomentari oleh Ima, ini seharusnya pre-eksperimen ya, karena tidak ada kelompok kontrol, tidak ada kelompok eksperimennya ya. Satu kelompok saja dipilih kelas C tadi, silakan kelas C, tapi salah menggunakan sampel purposif itu, karena purposif untuk kualitatif. Kalau eksperimen anak ada sekian kelas ingin fair ya, ingin fair itu ya semuanya dites homogenitasnya. Semuanya yang homogen ya itu tadi dua kelompok itu homogen, tapi ya cukup aja misalnya dari kelas itu dipilih kelas 4C, 8C itu aja, karena tidak bisa sampel proposif itu ya. Ya kalau ingin ideal ya semuanya di anak kelas A 8A, 8B, 8C dites, kemudian homogenitasnya dilihat, kemudian dikelompokkan menjadi 2. Atau cukup aja dari 8 pilih 8C gitu aja sudah. Ya mungkin pertimbangan 8C itu kemampuannya rata-ratanya hampir sama misalnya gitu. Ya. Jadi ini benar tadi hipotesnya juga tidak ada ya. Di artikel itu hipotesnya ya, Hikmah, Himatul.
Harus ada Belum. hipotesis di artikel, harus wajib ada hipotesis ya. Nah, ya itu ya. Ya, benar tadi sudah dikritis, bagus. Itu saya harapkan Anda mengkritisi itu. Ya, Hima tadi kritisannya benar, pre-eksperimen. Nurdiana juga nggak sepakat ini kualitatif, cuma eksperimen. Ya. Kalau eksperimen pengaruh penggunaan media film ya, atau efektivitas penggunaan media film. Oke ya. Jadi ini, terus tujuannya ya, tolong tadi cermati lagi, Hima dan lain-lain. Tujuannya tadi untuk mengetahui kan, nah, jangan menggunakan itulah untuk mendeskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan ya. Dari saya kira cukup satu aja, benar itu. Tadi Hima kan mengomentari rumusan masalah tiga pertanyaan, kok hasilnya satu, memang sebenarnya satu cukup rumus tujuan satu. Itu apakah pertanyaannya, apakah penggunaan media gambar berseri itu efektif? Nah, itu pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, bahasa Arab siswa, MTS Cirebon. Itu pertanyaannya itu. Nah, terus ada hipotesisnya. Menggunakan hipotesis apa? Hipotesis 0 atau hipotesis alternatif, fardun sifriun atau fardun mubashir. Ya, ya. Kalau hipotesis alternatif ya siswa yang diajar dengan menggunakan media gambar berseri, nilai keterampilan kemampuan berbicara bahasa Arabnya lebih tinggi secara signifikan daripada yang tidak. Atau yang normatif yang oleh Profesor Adnan Latif almarhum tidak setuju itu nggak senangi, ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media gambar dengan kemampuan berbicara. Di buku-bukunya Eri Donald itu rumusan hipotesis begitu itu, rumusannya begitu itu. Tapi oleh Prof. Adnan Latif, dengan dosen saya juga dosen UIN kan, itu sudah meninggal dari UM, itu tidak jelas hipotesis itu ya oleh Pak Adnan. Siswa yang diajar dengan menggunakan media gambar berseri, kemampuan maharok kalamnya secara signifikan lebih tinggi daripada yang tidak. Oke ya. Nah, kemudian tujuan tidak mengetahui ya, sekali lagi jangan mengetahui, mendeskripsikan ya. Terus teknis analis datanya itu gimana tadi? Dengan SPSS menggunakan apa? Apakah independent sample t-test atau paired ya? Sample t-test itu harus jelas itu. Terus tadi yang ditonjolkan oleh Hima itu T hitungnya mana, T tabelnya mana, ada ya? T itu tadi T apa? T hitung 0,77 tadi T apa itu enggak muncul di jurnal yang saya enggak tahu. T hitung atau T tabel lah. Nah, terus signifikansinya berapa kan enggak tahu juga ya. Iya, Ini kan pretest dengan kurang. post-test kan ya? Pretest dengan post-test ya. Saya kira ya. Terus miliknya Ibnu Hafid yang terakhir. Nah, ini lagi penerapan model PBA berbahasa IW untuk peningkatan hasil belajar. Nah, ini 3 kuasa eksperimen. Ya, itu juga ini PTK ini. PTK ini, model PTK itu bagaimana meningkatkan hasil belajar bahasa siswa dengan menggunakan model apa? SAFI ya. Apa tadi? Ya, SAFI. Ya, itu PTK ya. Ya, PTK. Terus ini untuk umum ya, di abstrak artikel itu tidak diwajibkan menyebutkan datanya apa, teknis data apa, enggak. Cukup biasanya, cukup menggunakan desainnya saja. Pendekatan kualitatif, jenis kualitatifnya studi kasus, fenomenologi, atau naratif ungkari, cukup itu biasanya. Kalau di abstrak artikel ya, abstrak artikel biasanya cukup itu. Kalau panjang, karena dibatasi 250 kata ya. Makanya yang pertama tadi itu juga nggak layak, itu yang miliknya yang di komentar Nurdiana, abstrak halaman itu panjang sekali. Di abstrak artikel cukup tujuan penelitian, metode atau pendekatannya, terus hasil aja. Terus mungkin ada temuan penelitiannya apa yang menarik di situ. Itu aja, karena dibatasi biasanya lazimnya maksimal 250 kata kalau zaman saya dulu pelatihan jurnal ilmiah ya. Dan masing-masing jurnal punya gaya selingkuh ya, gaya selingkung sendiri-sendiri ya. Lebihnya 250 ya. Ya betul tadi. Jadi ini penerapan model PTK.
karena peningkatan. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Ini malah gak cocok lagi eksperimen ini. Ya, kalau eksperimen judulnya nggak penerapan. Pengaruh penggunaan model SAFI dalam bahasa Arab terhadap hasil belajar. Nah, atau pengaruh penggunaan model SAFI, model pembelajaran SAFI terhadap hasil belajar siswa atau efektivitas penggunaan model SAFI terhadap hasil belajar. Itu eksperimen. Kalau ini kualitatif tapi harus dihapus peningkatannya. Kalau kualitatif cukup penerapan model PBA berbasis SAFI gitu aja di madrasah titik-titik atau SMA titik-titik, ya itu kualitatif ya. Jadi ya latar belakangnya teori saja. Nah, ini tadi sudah dikritik juga oleh Ibu Hafid ya. Ya. Jadi ini bukan eksperimen. Jenis eksperimennya juga apa tadi, Wid? Nah, ya. Jadi ini rumusan masalahnya betul eksperimen, tapi judulnya bukan eksperimen ya. Makanya itu harus dibedakan ini judul ini eksperimen atau kalau eksperimen 2 kelompok atau 1 kelompok atau Solomon, desain Solomon kan banyak macamnya ya. Atau ini PTK atau pengembangan atau apa ini studi kasus itu judul bisa diterapkan. Jadi kalau saya menilai disertasi itu saya lihat judulnya. Kalau judul ini saya sudah punya preferensi. Kalau judul itu latar belakangnya harus ini. Terus kemudian desainnya harus ini ya gitu. Nah, kalau enggak ada gitu. Kalau baca awal-awal nggak punya mindset di sini ya lama ya. Jadi itu ya. Saya kira ada yang bertanyakan? Tadi ada variabel X-nya mana juga nggak jelas tadi ditanyakan oleh siapa? Safri apa? Sakur itu. Hasan Sakur tadi ya pertanyaan itu gitu. Ladaikum soal? Ustadz, saya mau tanya. Siapa ini? Alfi, Ustadz. Alfi Mahfiroh Tunisa. Ya, fadhal Alfi. Ustadz, jadi kan dulu penelitian apa? Dulu kan waktu skripsi saya di S1 itu kan pakai pre-experimental design. Terus waktu ujian itu saya dibilangin gini sama penguji saya. Sebenarnya kalau meneliti itu nggak boleh loh pakai pre-experimental design. Katanya gitu, Ustadz. Memang begitu ya? Ini ya, pra-eksperimen itu memang lemah kualitas eksperimen. Karena tidak ada bandingannya kelompok kontrol dalam kelompok eksperimen. Tidak ada satu kelompok saja, satu grup kan ya. Tapi sebagai penelitian pendahuluan itu bagus ya, bagus. Nah, kamu boleh nggak mengelompokkan 2 kelompok kontrol dan eksperimen oleh sekolah, nah, gitu kan? Itu ya. Jadi untuk skripsi pra eksperimen saya kira tidak ada masalah ya. Ya, pra eksperimen ya. Saya itu mengajar penelitian metodologi penelitian di UM, saya menggunakan itu pra eksperimen. Tapi pra eksperimennya itu tidak murni pra eksperimen, semi-semi kuasi eksperimen ya. Ya. Jadi memang itu lemah, ada weakness-nya, mana weakness-nya ada kelemahannya. Kelemahannya tidak bisa diklaim bahwa variabel itu disebabkan oleh variabel X karena tidak ada pembandingnya. Tidak ada pembanding, tidak ada kontrol. Semua kalau eksperimen kan itu. Nah, akan lebih makanya itu namanya pra kan, pra makoblat tajribah ya sebelum. Iya, bukan berarti tidak boleh kan, Ustadz? Boleh, tapi itu ada kelemahannya, kekurangannya. Idealnya mengeksperimen. Cuma mahasiswa itu bisa punya otoritas nggak kalau penelitian di kelas itu membagi siswa menjadi 2 kelompok itulah itu ya. Ya, sebagai pra eksperimen, sebagai awal pendahuluan di visible lah itu. Ya, visible ya. Terima kasih, Ustadz. Ya, memang ideal dosen itu benar. Ya harusnya ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen ya. Cuma untuk skripsi mahasiswa tidak punya otoritas membagi kelas kecuali kelasnya sendiri. Seperti S2 dulu bimbingan saya, Bu Umi Salma itu dia ngajar, akhirnya mengeksperimenkan di kelasnya 2 kelompok kontrol, kelompok eksperimen karena dia punya otoritas untuk membagi kelas. Ya, alasannya pragmatis. Memang secara keilmiahannya memang masih dipertanyakan, tapi sebagai studi pendahuluan, nah itu layak lah. Oke, yang lain? Akhor? Asbarin kok songgo uang nih orang Jawa bilang gitu.
Asbari ini kayak ngelamun ingin ke Lombok ya. Asbari dari Lombok ya? Dari Ambon, Ustaz. Ambon, nah ya di Malang tapi sekarang ya. Iya, Ustaz. Cuma lagi sakit, Ustaz. Lagi demam. Oh iya Makanya ya. agak Minum pusing. obat. Minum obat Iya, apa Ustaz. itu? Minum obat apa? Tadi udah minum Paramex, Ustaz, sama Bodrex. Oh, sakit apa? Ayam marot. Kepala sama demam, Ustaz. Oh iya. Ya, Bodrek kuat ya. Enggak tahu ya. Ya, Taib, Salakhor, silakan kalau Anda punya tesis. Ya. Izin mau bertanya, Ustaz. Ini Siapa ini Fadilah? Fadilah, Fadil. nah, jadi mau nanya tentang permasalahan yang untuk penelitian pustaka, Ustaz. Jadi contohnya analisis takobuli antara jamak di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Nah, itu boleh kan kalau untuk kuali itu harus keunikan atau keistimewaan kan. Jadi bolehkah umpamanya karena di setiap bahasa itu mempunyai struktur kaidah masing-masing, boleh enggak itu jadi alasan penelitian? Ya, itu kalau kontrastif itu ada bahwa masing-masing bahasa ada keunikan dari segi linguistik dan ada keunikan, ada perbedaan. Ada perbedaan, ada persamaan. Dalam teori kontrastif, apabila ada persamaan, maka itu memudahkan siswa untuk belajar, ya. Tapi ada perbedaan menyebabkan kesalahan. Itu teori umumnya contrastive analysis, ya. Analisis, ya itu. Nah, itu silakan analisis, tapi itu judul-judul lama itu ya, sudah ya, itu contohnya saja. Ya itu comparative analysis ya. Jadi ada hipotesisnya bahwa manakala bahasa Arab dengan bahasa banyak perbedaan, maka di sana akan banyak kesulitan belajar dan juga banyak kesalahan ketika belajar ya. Tapi kalau ada persamaan akan memudahkan untuk menguasai bahasa sasaran itu. Itu hipotesisnya contrastive analysis. Muqaranah baina anzimatul lughatain aktsar li ajli tasyabuh wal ikhtilaf. Jadi membandingkan dua sistem bahasa atau lebih untuk menemukan tasyabuh persamaan wal ikhtilaf perbedaan. Dan itu bisa untuk untuk kemampuan praktis ya, atau kebutuhan praktis membuat buku ajar untuk mengajar, membuat buku ajar cari kosakata yang dekat dengan kehidupan anak, yang kosakata yang mirip dengan bahasa Indonesia, misal masjid, madrasah, gitu-gitu kan sudah ada di bahasa Indonesia ya. Strukturnya gitu, mungkin yang di awal jumlah ismiyah sama di Indonesia ya. Kira itu ya. Nah, itu ada mata kuliah sendiri, contrastive analysis ya. Lagi? Asbarin banyak istirahat ya. Ke dokter aja kan ada dokter di UIN itu, ada polikliniknya kan. Di UIN satu. Insyaallah nanti. Ya. Insyaallah. Mafil muskilah, mafil soal. Ustaz mau tanya sedikit. Ustaz, niki kan lagi baca jurnal yang di situ menggunakan mixed method gitu, tapi judulnya analisis kesalahan Google Translate gitu dalam mempengaruhi fahmul makruh gitu, Ustaz. Nah, yang saya masih bingung kan di situ kan mixed method berarti kual dan kuan jadi satu, tapi untuk perhitungannya kok masih bingung ini saya untuk ini benar apa enggak kayak gitu, Ustaz. Kayak belum muncul perhitungan yang jelas di situ. Ini saya kan juga kurang paham tentang kuantitatif secara detail untuk di mix methodnya itu gimana. Nah, mungkin kalau mix method itu ada kayak ciri-ciri khususnya atau gimana, Ustaz?
Wah, ini kalau kuliah itu ada kuliah tersendiri itu ya. Jadi mixed Oh. method itu atau suatu penelitian mencoba menggabungkan, mengkombinasi antara kualitatif dan kuantitatif ya. Itu jenis-jenisnya banyak, ada yang namanya exploratory, macam-macam, ada transformasi, banyak, ada 3 atau 4 itu ya. Jenis-jenis mixed method, ada yang kualitatif sebagai data utama, kuantitatif sebagai pendukung, kuantitatif sebagai data utama, kualitatif sebagai pendukung, atau sama-sama pentingnya, sama 50-50 kepentingan datanya ke organisasi datanya itu ya. Lah kalau yang itu, iya ya kemarin kalau yang kelas dengan saya itu saya beri tentang mixed method ya sekilas ya, karena membahas kualitatif, kuantitatif dan sekalian mixed method. Cuma tidak detail saya ketika ngajar di S3 ya, karena kalau di S3 ada landasan filosofisnya ya dan sebagainya, terus detail-detailnya ya kalau di S3. Jadi saya tidak tahu judul tadi itu apakah mixed method, saya belum tahu datanya ya. Jadi mixed method, jadi alias kesalahan bahasa Arab itu memang cenderung ya deskripsi kualitatif ya. Meskipun ada kuantitatifnya sebenarnya itu, karena itu terus setelah itu di kuantitatifnya diapakan, nah gitu loh, diapakan itu. Ya. Saya tidak tahu nanti, mungkin aja nanti kita bahas bersama-sama apakah itu kualitatif, mixed method dengan kuantitatif ya, mixed method ya, terus jenis mixed methodnya apa itu ya. Ya. Saya kira itu ya. Ya, contoh yang mixed method misalnya gini, unsur bayan dalam hadis Arba'in Nawawi dan pengembangannya untuk buku ajar ilmu bayan. Ya itu. Jadi pertama orang itu menganalisis unsur-unsur bayan dalam hadis Arba'in Nawawi, ditemukan bahwa bayan ada ini, ada majas, ada ini dan sebagainya. Nah, kemudian dari hasil analisis dikembangkan jadi buku ajar, yaitu kualitatif, kuantitatif, mixed method itu. Ya itu kemarin saya sampaikan ketika pertemuan dengan kelas yang awal dengan saya itu ya. Karena ketika awal itu kemarin 3 kali saya menyampaikan materi ya. Saya menyampaikan materi 3 topik ya, 3 topik sebelum mereka saya beri tugas mereview, meringkas, saya menyampaikan dulu materi itu ya. Termasuk kualitatif, kuantitatif, bedanya bagaimana, terus di mana posisi mixed method itu ya, gabungan itu ya. Saya kira itu nanti tidak apa-apa, diangkat aja nanti itu. Nabila, yang tinggal Nabila, terus Alfi ya. Alfi, kemudian Muhammad Al-Farabi ya. Ya. Iya Ustaz. Ya, ini sudah maghrib ya. 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 Syukran Ustaz. Ya, baik. Hayya nakhtatim muhadharatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala husni imamikum wa ilal liqa fil usbul qatim insyaallah. Ustaz.